Yang penting itu bukan solusinya, tapi yang penting itu problem apa yang mau kita solve. Actually it's possible sih untuk fokus ke dalam product focus startup instead of the customized product focus startup. As a startup founder itu kita akan mulai kayak tweak sedikit story-nya sehingga bisa mengikuti appetite dari visi-visi yang ada. Hi, I'm Italo Gani. I'm Zahra, and you are watching Impact Talk, where we have in-depth conversation about building and growing startups. with the people that was there from the start. No fluff, no sparkling stuff. We dive in and tease out valuable insights and applied knowledge from our created guests. So that you can grow your startup and build successful company that will last. So, get ready to catch because someone is about to drop some wisdom. This is Impact Talk by Impact 2. This podcast is supported by Kominfo, Mitrans, WGS Hub, and Panasonic. Welcome back builders to Impact Talk by Impact 2. Ini adalah satu serial video podcast dari Impact 2 yang ngediscuss sebenarnya tentang early stage startup life gitu ya. Gimana sih building product market fit, apa sih growing pain dari para startup di early stage gitu ya. Dan I think the difference between season 1 dan season 2, di season 2 ini kita akan lebih deep dive lagi. Kita langsung ngobrolnya sama early stage startup founders atau orang-orang produk yang biasa mengalami day to day-nya nih, the troubles of building a startup gitu ya. Dan hari ini nih seru banget. I'm actually having a very special guest today. Salah satu Impact 2 Collective startup juga. Juga kemarin udah lulus dari YC, udah graduate dari Y Combinator. He's the CTO and co-founder of Fairy Hubs. So I would like to welcome, hi Mas William. Hello. Halo Zahra. Hi. Oke. So okay. Mungkin dari awal ini kan banyak teman-teman yang nggak tahu nih ya, tim-tim anak-anak builders nih yang nonton Impact Talk ini nggak tahu apa sih Fairy Hubs gitu kan. Mungkin can you explain a little bit nggak Mas? Apa sih Fairy Hubs ini supaya pada tahu nih actually what is Fairy Hubs? Yes. Thank you. Well, basically Fairy Hubs itu kita merupakan sebuah platform yang difokuskan untuk membantu para bisnis melakukan verifikasi kepada customer mereka. Jadi kita provide berbagai macam jenis verifikasi, dari verifikasi identity, verifikasi SMS, verifikasi WhatsApp, verifikasi wajah, verifikasi teks, dan kita bikin sebuah platform di mana membuat bisnis itu dengan sangat mudah melakukan verifikasi. Jadi mereka cukup connect ke kita yang handle semua jenis verifikasi yang mereka butuhkan. I see. So emang aku tapi inget banget ya, kayaknya waktu kita ketemu itu 2020 gitu ya. I think we met gitu ya. Dan aku tuh pingin tahu sih Mas, karena dulu I always recall Fairy Hubs as a AI company gitu kan. Jadi storytelling di awalnya tuh aku inget banget, it was like an AI company gitu kan. And then mulai ada storytelling baru which is verification gitu ya di beberapa waktu belakangan ini gitu. Dan boleh nggak diceritain dong Mas journey-nya? I think you came from a background of S3 AI gitu kan ya. So what's the story? What's actually the story? How do you start Fairy Hubs di awal sih? Punya idenya waktu itu gimana? Sampai akhirnya you build Fairy Hubs. Iya, betul sekali. Aku kan backgroundnya memang S3 di bidang AI, sehingga ketika pertama kali bikin startup, aku nggak tahu apa-apa. Alhasil aku menggunakan background AI. Aku mau membuat sebuah solusi. Lalu aku akan mencari problemnya, di mana solusi yang aku buat waktu itu merupakan verifikasi wajah, basis on AI, sehingga berdasarkan solusi tersebut aku cari problem yang mungkin, sehingga waktu itu fokusnya bagaimana kita membantu proses KYC ke bisnis-bisnis dengan menggunakan verifikasi wajah. Cuma memang karena basically start point aku itu merupakan AI S3, lalu aku punya solusinya, aku jadi nggak fokus sama problem yang betul-betul dibutuhkan itu apa. Alhasil aku cuman ya udah kita punya solusi ini, kita cari siapa yang mau pakai. Alhasil setelah beberapa bulan ngembangin solusi, menawarkan ke klien-klien, aku baru mulai sadar gitu. Mungkin setelah 6 bulan atau 7 bulan kemudian aku baru mulai sadar sebetulnya yang penting itu bukan solusinya, tapi yang penting itu problem apa yang mau kita solve. Alhasil ya kita mulai berkembang gitu. Kita lihat sebetulnya problem apa sih yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat atau bisnis-bisnis saat itu. Dan ternyata
problem verifikasi yang kita mau pecahkan itu nggak bisa di-solve hanya dengan verifikasi berbasis AI saja, tapi verifikasi berbasis komunikasi juga dibutuhkan seperti SMS verifikasi, verifikasi berbasis data. Makanya kita mulai berubah tuh dari yang tadinya solution based startup, solution focus startup, sekarang kita mulai berubah ke problem focus startup. Makanya sekarang kalau dilihat VeryApps itu merupakan sebuah platform untuk bantu bisnis melakukan verifikasi. Ini interesting sih, karena banyak nih mungkin startup early stage sekarang gitu ya, yang lagi ideation level juga stuck dengan wanna give solutions, tapi bukan mau memberikan solusi pada problem. Jadi sorry, banyak startup di early stage yang mereka fokusnya itu ke solusi aja, tapi bukan ke masalah yang actually dialamin oleh market. Nah, how long did it take for VeryHapps untuk akhirnya menemukan kayaknya kita selama ini salah nih approach-nya. Kita harusnya problem focus nih. Itu berapa lama di journey ini baru sampai tahu itu waktu itu, Mas, di awal? Well, unfortunately buat VeryHapps kita bisa bilang kalau perjalanannya cukup panjang, mungkin lebih dari 1 tahun untuk betul-betul aware. Kalau jalan yang kita tempuh selama ini salah. Mungkin kenapa kita bisa take cukup lama, karena mungkin VeryHapps itu bisa dibilang berjalan cukup lonely lah, sendirian gitu. Kita nggak tahu sebetulnya. Ya? Iya, kita nggak tahu gimana sebetulnya harus bangun sebuah startup, karena memang background aku kan researcher, akademisi yang nggak pernah ngelakuin bisnis sebelumnya. Dan ya aku bisa bilang perjalanannya cukup panjang karena kita ngelakuin trial and error terus menerus dengan mungkin budget yang terbatas. Kita fokus gimana caranya mengembangkan startup VeryHapps ini pada awal-awalnya. I see. Sebenarnya ini sih yang menarik, coba aja dari dulu udah ada impact to kolektif gitu ya. Sebenarnya jadi bisa sharing gitu ya di dalam community kita sebenarnya gimana sih bangun startup gitu ya. So mudah-mudahan buat teman-teman yang mungkin lagi ada di posisinya Mas William at that time gitu ya, dengan ada impact to kolektif, our community bisa juga ngebantu teman-teman founders gitu ya. Tapi balik lagi ke awal, berarti it was a very lonely journey lah ya for you gitu. And you were a solo founder as well, you were a researcher, and then you start a startup gitu, yang mana ini memang harus sangat-sangat problem driven gitu ya. Very interesting. Nah, kalau di startup ini kan berarti B2B approach-nya ya, Mas Will ya. I know B2B startup ini punya challenge-nya sendiri gitu ya. Apa yang menurut Mas Will ya? This is the challenge of B2B yang paling utama. Apa sih? Can you share to me selama ngebangun VeryHapps? Well, aku bisa bilang challenge yang paling gede itu adalah long sales cycle. Di mana startup itu kan sebetulnya dituntut untuk growth driven ya. Jadi kita bisa berkembang secara cepat dengan metrik-metrik yang udah kita tentukan. Cuman kalau di B2B itu karena kita nature behaviornya itu deal-dealannya cukup lama, biasanya dengan klien bisnis, long sales cycle alhasil growth-nya itu very slow. Dan terkadang dengan growth yang very slow itu kita kurang begitu menarik di mata investor terutama karena growth-nya very slow, sales-nya juga lambat, sehingga ya itu bisa jadi challenge yang paling utama aku bisa bilang sebagai startup B2B. Dan itu ngaruh juga sebetulnya karena ketemu klien bisnis itu kan susah ya, nggak semudah kita bisa ketemu klien user biasa. Sehingga ketika kita mau gather requirement dari problem-problem si bisnis-bisnis ini, itu lebih susah lagi untuk gather requirement karena kita harus cari siapa yang mau share problem yang mereka butuhkan gimana, problem yang mereka hadapi gimana, solusinya kira-kira yang kita sediakan sesuai atau enggak. Itu takes very long time untuk bisa validate our solution itu betul-betul solve mereka atau enggak. Dan aku Product pikir itu challenge yang paling utama. Iya, betul-betul.
Ya pasti. Dan ini banyak juga yang dilema ya kalau di B2B itu kan long sales cycle harus kesannya exponential growth gitu, tapi at the same time kan harus hidup. Kalau masih bootstrapping terutama nih ya, konteksnya bootstrapping gitu kan, masih tetap harus hidup gimana nih gitu. Akhirnya ya udah jadi kejebak, apalagi kalau SaaS ya, biasanya sih SaaS kejebak jadi membuat produk untuk satu company yang very customized. Maksudnya have you ever been in that position gak sih Mas? Iya, tentunya nature dari bisnis di Indonesia pun, bisnis di seluruh dunia itu adalah pengen mempunyai solusi yang very tailored, very customized to their business gitu. Dan sebagai startup yang memang bergerak di bidang B2B, SaaS terutama, kita sering mendapatkan request untuk melakukan customize atau tailor version buat mereka, dan itu pun kita lakukan di awal dengan tujuan untuk memperpanjang runway, memperpanjang hidup dari startup. Karena kan percuma juga kalau misalkan startupnya mati, terus ya kita apa yang kita bawa, produk yang pengen kita bawa itu malah jadinya nggak bisa di-deliver. Pada akhirnya ya banyak aku lihat, nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia itu startup B2B itu berusaha untuk membuat customize atau tailored version buat prospektif bisnisnya, bisnis klien gitu. Iya, dan itu sebenarnya gini ya, banyak yang mungkin ya secara rule booknya janganlah kita harus bikin productize gitu, jangan terjebak di customize. But the real thing is ya memang kadang-kadang at certain point ada masa-masanya di mana you just have to survive, ya nggak sih Mas? Sebenarnya masalahnya kan kadang-kadang gitu ya, you just have to survive, so you have to just akhirnya customize. Tapi memang secara fundamentalnya kan kita akan selalu bilang jangan going to the customize, you have to try to productize. Aku pingin tahu journey-nya dari Very Hubs gitu ya. Pernah nggak sih kalau pernah memang di kondisi ini, how do you actually akhirnya shift back gitu ya ke productizing the hal-hal yang pengen di customize sama klien, akhirnya kalian bikin jadi produk. Itu how was the process? Bisa nggak akhirnya? Possible nggak sih sebenarnya? Or it's impossible aja gitu misalnya? Well, actually it's possible sih untuk fokus ke dalam product focus startup instead of the customized product focus startup. Dan journey-nya itu sebetulnya di kondisi sekarang pun kita masih cukup tricky, aku bisa bilang kita masih kayak balance mana yang mungkin fokus ke customize, atau kita bikin produk yang cukup general sehingga customized versionnya itu hanya sedikit berbeda dari kita punya produk yang general. Dan itu bergantung juga berapa lama runway yang kita punya, balancing antara satu hal client needs dengan produk yang mau kita bangun itu ya pada akhirnya kriterianya cukup banyak, dari fundingnya ada atau enggak, kliennya ada atau enggak. Dan aku bisa bilang itu masih cukup tricky, kita masih mencari jawabannya. Dan tapi aku bisa bilang penting untuk fokus terhadap produk yang bisa dipakai ke banyak orang. Contohnya aku melihat contoh Twilio mungkin sebuah communication platform yang dipakai oleh banyak startup di seluruh dunia. Airbnb, Uber, mereka pakai Twilio untuk akses. Mungkin di awalnya mereka bikin produk yang fokus ke status startup, tapi lama-lama mereka bikin produk yang startup butuhkan secara general. Dan proses itu pada akhirnya akan dijalani oleh setiap startup B2B SaaS terutama. Aku melihatnya. Dan as long as sebenarnya impact yang dibawa sama si startup ini terhadap target marketnya memang akhirnya membuat si target market mau deh mengikuti gaya si startup gitu ya. Sometimes kan sebenarnya yang penting kita bisa kasih impact ya, dan benar-benar solve problem. Kalau di impact itu sering banget Mas Phil kita pakai Pareto gitu ya. Apakah actually you give like an impact yang 10 kali lipat gak sih actually gitu kan terhadap your clients needs gitu. Jadi itu very important. Oke, menarik banget. Nah tadi kan ngomongin juga soal akhirnya wah susah banget Zah untuk dapat the first clients yang mau kita gather requirements-nya, kita getting feedback from gitu. So how was the journey akhirnya dari Mas Will sendiri, how akhirnya sampai bisa ketemu dengan klien gitu, going to the product, ketemu say hi, get the requirement, prosesnya gimana? Especially you were a solo founder nih Mas gitu kan, would like to know more about that. Well at the beginning of our journey memang aku masih solo founder, aku yang cari klien, aku yang cari requirement-nya dari sisi produk juga. Dan
I try many thing gitu. Misalkan ikut komunitas startup atau ikut accelerator atau ikut incubator dengan tujuan bisa mendapatkan koneksi atau akses ke calon-calon klien. Dan as a founder aku rasa itu memang perlu dilakukan gitu. Jadi nggak usah terbatas dengan network yang kita punya, tapi kita harus cari network yang baru sehingga dengan network yang luas itu kita bisa ketemu ke calon-calon atau prospective clients. Dan aku rasa contohnya kayak di Impact2 itu dengan komunitas founder ini bisa ketemu calon-calon klien lagi gitu. Dan itu penting sebagai early stage startup founder untuk itu, iya. Especially kalau di kasusnya Mas Will kan memang you have to find yang startup-startup yang melakukan KYC, which is misalnya apa sih kalau startup yang melakukan KYC itu mungkin fintech gitu ya, jadi bisa connect lah akhirnya dengan community kita dan mungkin jadi prospective klien berikutnya gitu ya. Menarik. Iya, betul. So I do have something, a question yang tadi ngelanjutin yang di awal banget sih soal storytellingnya Veryhubs tuh berubah gitu, yang I really notice gitu kan. Terus kemarin juga sempet I receive kayak salah satu your apa ya kalau nggak salah your press release gitu ya. I think you're gonna focus on lebih ke arah lebih ke arah jadi fintech infrastructure gitu ya di press release itu gitu. Dari awalnya AI and then you go to KYC and then fintech infrastructure. Pengen tahu sih sebenarnya kayak from your point of view ya. Sebenarnya kalau ada perubahan storytelling ini biasanya kenapa sih bisa di produk ini bisa berubah in your experience gitu? Kenapa sih produk bisa berubah? Apa sih faktor-faktornya usually when you say the product changes gitu ya? Well, aku bisa bilang ada dua faktor sih. Pertama mungkin lebih ke apakah produk yang ada sekarang itu sudah cukup untuk growth atau kita perlu ada penambahan produk lagi yang baru. Dan apabila kita merasa oh ini kayaknya produknya yang ada sekarang tuh masih kurang, biasanya kita akan stop trying a new product atau new story sehingga kita bisa expand lini produk kita itu seperti apa. Itu aku pikir menjadi faktor yang pertama. Faktor yang kedua pada akhirnya karena kita startup, most of the startups do the fundraising, biasanya kita akan lihat appetite dari investment strategi by VC saat ini itu seperti apa? Apakah di tahun ini banyak kan fokus ke industri SaaS atau industri fintech atau industri apa? Dan berdasarkan berita-berita yang ada di luar negeri, misalkan di US, di Eropa, kita lihat nih visi-visi mereka itu lagi invest ke industri seperti apa. Nah biasanya as a startup founder itu kita akan mulai kayak tweak sedikit story-nya sehingga bisa mengikuti appetite dari visi-visi yang ada. Dan itu aku ngeliat ya cukup lumayan banyak sih. Banyak yang kayak gitu ya? Iya banyak yang seperti itu. Dan mungkin ini juga menjadi masukan yang penting juga untuk early stage startup founder. Kalau pada akhirnya ketika kita mau melakukan fundraising, kita harus lihat juga produk kita seperti apa sama appetite visi seperti apa. Dan fundraising itu pada akhirnya kan timing ya. Kita harus timing. Iya timing. Kita harus betul-betul produk kita punyanya seperti apa, appetite-nya apa, ketemu, dan itu akan lead to success fundraising pada akhirnya. Tapi when building the product itself, kan apa ya maksudnya? Sometimes kita banyak yang jadi ngikutin arusnya banget gitu, and then they forgot about the problem, balik lagi gitu kan. Veryhubs gimana sih ngejaganya waktu itu di awal supaya tetap kita bisa ikutin appetite mungkin dari investors dan sebagainya, tapi kita tetap memang solving the problems of our target market gitu kan, karena itu kan juga the fundamental of startup adalah solving problem kan sebenarnya. Waktu itu gimana? How do you balance tuh Mas? Atau struggling gitu misalnya ya? How's the story? Yes. Well, pada akhirnya kalau kita berjalan sendiri gitu ya, misalkan founder-foundernya aja yang mikir, mungkin itu cukup struggling untuk fokus on the problem. Tapi fortunately kita dibantu dengan tim yang cukup kuat di dalam Veryhubs juga, sehingga ketika ada weekly meeting atau monthly meeting itu kita biasanya cukup diskusi panjang lebar dengan tim, dan kita terima masukan dari tim kita, karyawan kita juga sebetulnya arahnya bagusan kemana, terus apa yang mau difokusin.
Karena terutama dalam sebuah startup itu kita nggak bisa bergantung sama founder juga. Tim yang cukup kuat di dalam startup itu sangat penting gitu. Dan biasanya mereka yang ngelakuin operasional, mereka yang ketemu klien, mereka yang tahu sebetulnya market itu lagi butuh apa. Sehingga dengan kayak weekly monthly meeting dengan tim, kita bisa jaga kalau apa fokus kita gitu. Iya, betul. Karena sometimes pasti founders, aduh runway abis, gue harus ngejar investor gitu kan. Tapi at the same time juga harus istilahnya produknya kan harus tetap go back to what the problem is gitu ya. Most likely malah 80% itu kerjaannya itu emang harus storytelling ke employee. Let the place of CEO itu dipegang sama orang yang memang cocok di CEO. Biasanya akan ada hidden truth yang hanya bisa diketahui dari community gitu. Hi guys, don't forget to follow us on our social media and stay tuned for our upcoming practical knowledge videos only at Impact Talk.